Dan kita kembali ke informasi terkait dengan seorang anggota BRIMOB Polda Aceh yang meninggalkan tugas negara dan bergabung dengan militer Rusia sebagai tentara bayaran. Apakah ini sekedar pilihan individu atau justru alarm serius bagi kedaulatan dan sistem pengawasan negara? Untuk mengulasnya kita langsung bergabung bersama Komisioner Kompolnas Ida Utari Purnamasari. Bu Ida, apa kabar? Kabar baik, Baik, selamat malam selamat Mas malam Bu Ida. Iqbal. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Bu Ida, kasus BRIMOB Aceh bergabung dengan militer Rusia terjadi lagi setelah ia meninggalkan tugas selama berhari-hari, tercatat Desember 2025 ya. Jadi bagaimana Anda menilai sistem pengawasan dari internal Polri, Bu Ida? Ya, terima kasih. Saya juga menyoroti itu. Polri itu sudah mengatur yang namanya dengan peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2022, yaitu tentang pengawasan melekat. Nah, siapa sebenarnya yang berperan di dalam pengawasan melekat itu? Ya atasan langsung. Atasan langsungnya siapa ya di situ? Ada Danton, Danki kalau dia Brimob ya. Kalau di staf sih ya atasannya dia secara langsung. Harusnya mereka sudah bisa mendeteksi pada saat seminggu tidak bisa hadir, ya sudah dilakukan pencarian kepada yang bersangkutan. Apalagi anggota Brimob, Brimob itu sangat rigid disiplinnya. Artinya ada tahapan-tahapan yang harusnya sudah dilakukan oleh rekan-rekan di sana di Aceh ya. Nah, memang di dalam peraturan Kapolri pengawasan melekat tersebut memang tidak diatur bagaimana melakukan tahapan-tahapan pengawasan melekat itu. Hanya dilakukan ditentukan ya secara umum saja. Nah, ini menjadi alarm bagi anggota Polri lainnya. Itu yang dari segi waskatnya. Sebenarnya dia itu masih bribda, ya kan? Artinya bribda itu dia baru menjadi anggota polisi, kontraknya dia di Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah minimal 10 tahun. Kalau kemudian dia meninggalkan dinas, kemudian dia pecat, artinya dia harus mengembalikan berapa biaya yang sudah dikeluarkan polisi ini untuk mendidik dia. Nah, itu konsekuensinya seperti itu. Karena dia harus 10 tahun mengabdi. Nih. Secara internal seperti itu yang harus diwaspadai. Dan jangan sampai lolosnya dia itu menjadi apa namanya? Teman-teman yang lainnya, orang Brimob lainnya kemudian bertanya, "Wah, berarti ini bisa nih gua nih, bisa ke sana nih." Begitu. Ya, Karena Bu memang Ida, itu pertanyaan selanjutnya ya Bu, karena kalau kita melihat langkahnya Bribda Rio nih, gebrakannya ya istilahnya itu terkesan mau flexing gitu ya. Dia pamer gajinya mendapatkan 42 juta setiap ya, bulan, kemudian pangkatnya langsung ya. letda. Nah, Anda menilai motifnya Bribda Rio ini apa sih Bu? Saya pikir saya tidak tahu motifnya ya, tapi kalau kemudian dia mendaftar artinya dia sudah tahu bahwa gajinya sebesar itu. Oh, kalau dia anggota Brimob dengan pangkat Bribda, dia tidak mungkin mendapatkan itu. Tapi jangan salah bahwa pada saat dia menjadi anggota Polri, pertama kali masuk sudah disampaikan bahwa gajinya itu seperti ini. Nah, dia mendaftar Oke. dari sekian ribu orang dan dia terpilih untuk menjadi anggota Polri. Ini juga harus diwaspadai juga. Eh, pada saat rekrutmen, bagaimana rekrutmen yang dilakukan di sana juga, ini menjadi perhatian juga. Di Oke. samping waskat kan ini baru Bribda loh, ini Bribda. Bribda itu belum 4 tahun jadi anggota Polri. Oke. Ini. Kemudian Artinya apa? Ini kalau kita melihat pelanggaran yang dilakukan cukup berat, tapi ternyata ini bukan pertama kali. Sebelumnya ya, pernah tersangkut kasus pelanggaran etik. Kalau tidak salah tadi disebutkan ya, KDRT, ada yang juga menyebut perselingkuhan dan juga nikah siri. Nah, kalau melihat rangkaian tersebut hingga sekarang akhirnya bergabung dengan militer asing, apakah Anda menilai sanksi PTDH saja sudah cukup untuk membuat mungkin peringatan bagi personil lain yang amit-amit mungkin akan melakukan hal serupa, atau harus ada yang lebih berat? ya. Kalau kemudian dia sebenarnya pada saat yang awal, kalau dia itu terbukti KDRT itu pidananya sudah bisa dapat gitu loh. Apalagi yang istrinya melaporkan kepada institusi Polri, maka pidananya dapat. Nah, kalau saya melihatnya adalah kalau sudah pangkat Bribda sudah melakukan tindak pidana,
ya sudah tidak layak dia menjadi anggota Polri itu. Mungkin dia merasa seperti itu, sehingga dia lebih memilih untuk pergi ke sana, ke ke luar dengan gaji yang lebih besar dan itu iming-imingan dari, iming-imingan dari luar sana bahwa gajiku lebih besar loh kalau kamu bergabung. Nah itu. Dan, saya, belum memahami betul mengenai, kalau seseorang sudah bergabung dengan tentara asing sebagai warga negara Indonesia, apakah dia kembali, kemudian dia bisa dipidana atau kemudian, kehilangan kewarganegaraannya mungkin dari sisi yang lain dia bisa, mendapatkan itu. Tapi ini saya belum paham betul, tetapi dari Kompolnas, peran Kompolnas itu sendiri, ini menjadi alarm bagi, bagi Polri, ayo waskatnya dikuatkan gitu loh kepada anggotanya. Setiap, pimpinannya, setiap komandannya yang punya anak buah mereka tidak masuk seminggu, 2 minggu, sudah dicari sampai ketemu, gitu. Saya Oke, baik. melihatnya Jangan sampai seperti itu, terlambat begitu ya Bu peran Ida ya, kami kalau sudah mengingat ada indikasi yang mencurigakan sebaiknya segera diproses. Nah, kalau pernyataan dari Menkumham sih sebenarnya kalau bergabung menjadi anggota militer asing tanpa izin dari Presiden RI, kewarganegaraan Indonesia dapat otomatis hilang berdasarkan ketentuan UU Kewarganegaraan. Artinya status WNI-nya terancam dicabut. Nah, kalau Anda menilai, kita menjahit ya Bu ya, rangkaian kejadiannya, ya, mulai dari flexing yang dilakukan oleh Bribda Rio, kemudian rekam jejak ya. yang buruk yang sudah dimiliki oleh Bribda Rio sendiri, kemudian sampai sekarang sanksinya. Nah, apakah Anda menilai ini sebenarnya ada indikasi pola yang terstruktur dari perekrutan terhadap aparat yang ada di Indonesia? Saya melihatnya bahwa mungkin di negara lain yang sedang berkonflik itu memerlukan tentara yang lebih besar, gitu. Sehingga mereka membuka open recruitment itu. Tetapi itu menjadi, kewenangannya sana lah untuk menjaring orang. Saya lebih melihatnya adalah, menjaga internalnya Polri saja. Saya lebih ke sana, pemikiran kami, karena Kompolnas tugasnya seperti itu, mengawasi termasuk, SDM Polri ini bagaimana, gitu. Yang Oke. harus diwaspadai juga adalah ini tidak terulang kepada anggota yang lain itu, Ya, yang harus diwaspadai itu, Mas. Saya sudah baik. terima kasih kepada Polda Aceh yang sudah memberikan PTDA kepada yang bersangkutan, tinggal bagaimana, berikutnya apakah pidananya kalau umpamanya pidananya, dapat dengan KDRT-nya ya kita proses setelah itu. Itu kalau diizinkan oleh negara dia kembali kan gitu. Kalau Oke. diizinkan oleh negara dia kembali. Oke. Harusnya mungkin dari negara sudah mulai menata di imigrasi atas nama yang bersangkutan sudah tidak boleh masuk lagi ke negara Indonesia kalau kewarganegaraannya dicabut. Ini kerjasama dengan imigrasi, pihak imigrasi. Oke, baik. Seperti itu Bu Mas, yang Ida. harus diwaspadai adalah teman-teman internal Polri, ayo dikuatkan untuk waskatnya. Implementasikan Perkap nomor 2 tahun 2022 tentang Waskat ini, sehingga ini tidak menjadi best practice bagi teman-teman yang lain yang memang orang-orang yang ingin mendapatkan uang dengan segera. Oke, baik, terima kasih Bu Ida. Gitu. Semoga ini tidak menginspirasi dan kasus Bribda Rio ini menjadi yang terakhir. Terima kasih Bu Ida sudah Ya. bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.